Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Industri hiburan tanah air tak pernah surut melahirkan bakat-bakat terbaiknya, termasuk dari panggung hiburan yang membuat orang tertawa dan bahagia, yakni dari panggung lawak. Bicara tentang lawak, tak lengkap rasanya tanpa membahas komedian asal Betawi. Mereka adalah pelawak-pelawak yang selalu sukses membuat para penontonnya terhibur dan bisa tertawa lepas. Jakarta merupakan salah satu kota yang banyak melahirkan seniman lawak tersohor, yang namanya masih diingat hingga saat ini, meskipun sebagian dari mereka telah tiada. Untuk mengenang kembali dan sekaligus nostalgia dengan pelawak-pelawak asli Betawi yang telah tiada, berikut ini, Mimin akan mengulas deretan artis komedian asli Betawi yang telah meninggal dunia. Silakan sobat beristirahat sejenak sambil menonton video ini sampai selesai. Yang pertama, seniman lawak keturunan Betawi yang telah tiada adalah Bing Slamet. Bagi generasi milenial, mungkin tidak familiar dengan sosok komedian satu ini. Namun, bagi publik tanah air generasi era 60-an hingga tahun 70-an, pastinya tak asing dengan sosok Bing Slamet. Pemilik nama asli Raden Slamet ini adalah maestro seniman lawak yang multitalenta. Selain sebagai komedian, dirinya adalah seorang aktor sekaligus penyanyi. Sepanjang karirnya di dunia hiburan, sudah puluhan album dan judul film yang dibintanginya. Selain itu, Bing Slamet juga tergabung dalam grup Kuartet Jaya, salah satu grup lawak legendaris tanah air, bersama dengan Ateng, Iskak dan Edi Sud. Namun sayangnya, ketika tengah berada di puncak popularitasnya, Bing Slamet meninggal dunia. Dirinya menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 17 September tahun 1974 dalam usia 47 tahun setelah berjuang melawan penyakit liver, meninggalkan 3 orang anak, yakni Uci Bing Slamet, Adi Bing Slamet, dan Iyut Bing Slamet. Selanjutnya lagi yang kedua, seniman lawak asal Betawi yang telah meninggal dunia adalah Benyamin Sueb. Pemeran sosok Babe Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini merupakan seniman Betawi yang serba bisa. Selain dikenal sebagai pelawak, seniman yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret tahun 1939 ini, juga terkenal sebagai seorang aktor sekaligus penyanyi, hingga seorang sutradara. Meski telah meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1995 yang silam, nama Benyamin Sueb hingga kini masih terus dikenang sebagai salah satu ikon Betawi. Pasalnya, sepanjang kiprahnya di dunia hiburan tanah air, dirinya membintangi lebih dari 50 judul film, dan berhasil mengeluarkan lebih dari 70 album musik. Benyamin Sueb meninggal dunia di usia 56 tahun, saat sedang di puncak pamornya. Dirinya tutup usia ketika sinetron Sidul Anak Sekolahan tengah merajai sinetron di tanah air. Berikutnya lagi yang ketiga, seniman lawak Betawi yang telah meninggal dunia adalah Bokir. Bagi Anda penikmat hiburan layar lebar di era 80-an hingga tahun 90-an, pastilah sudah tak asing dengan Haji Bokir. Sosoknya sangatlah familiar dan kerap warawiri di layar lebar maupun layar kaca kala itu. Seniman Betawi yang memiliki nama lengkap Muhammad Bokir bin Jiun ini, mengawali karirnya sebagai seniman topeng dan lenong Betawi sejak berusia 13 tahun. Namanya semakin dikenal saat beradu akting dengan Ratu Horor Indonesia, Suzana. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2002, Haji Bokir telah pergi menghadap sang penciptanya. Dirinya meninggal dunia di usia 76 tahun, setelah mengisi sebuah hajatan perkawinan bersama rekan-rekannya sesama seniman. Meski telah tiada, sosoknya yang kerap menjadi hansip, dukun palsu hingga tukang becak, membuat Bokir senantiasa dikenang hingga generasi ke generasi. Terlebih lagi, film-film yang dibintanginya, masih sering diputar di layar kaca hingga saat ini, membuat namanya tetap abadi sebagai komedian legendaris Indonesia. Dan untuk mengenang jasa-jasanya di dunia seni Betawi, Anies Baswedan, selaku Gubernur Jakarta kala itu, meresmikan nama Jalan Haji Bokir, menggantikan nama Jalan Raya Pondok Gede di Jakarta Timur. Seterusnya lagi,
Seniman lawak asal Betawi yang telah meninggal dunia adalah Haji Bodong. Mengutip dari laman berita liputan6.com, Haji Bodong adalah tokoh seniman dan budayawan asli Betawi kelahiran Jakarta tanggal 15 September tahun 1932. Haji Bodong mengawali karir melawaknya dari pertunjukan panggung ke panggung bersama kelompok lenong grup Topeng Bokir. Namun namanya baru terkenal dan populer di kalangan publik tanah air, setelah ia membintangi sinetron Pepesan Kosong dan sinetron Sidul Anak Sekolahan. Haji Bodong meninggal dunia pada tanggal 6 Mei tahun 2012 setelah mengalami sesak nafas dan menderita berbagai komplikasi penyakit, dan komedian Betawi yang telah meninggal dunia selanjutnya adalah Nirin Kumpul. Haji Nirin Kumpul merupakan seniman Betawi kawakan sekaligus ayah kandung dari Ucup Nirin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Ocit. Nama komedian senior asli Betawi ini mulai populer dan dikenal luas publik tanah air dalam program serial TV Pepesan Kosong bersama Haji Bolot dan Malih Tongtong. Nirin Kumpul meninggal dunia setelah terserang penyakit stroke akibat penyempitan pembuluh darah di sekitar jantung. Dirinya menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2016 dalam usia 70 tahun. Keenam adalah Empok Nori. Sama seperti Nirin Kumpul, seniman lenong Betawi kelahiran Jakarta, tanggal 10 Agustus tahun 1930 ini, juga mulai dikenal luas publik tanah air setelah bermain dalam serial televisi Pepesan Kosong. Selain itu, pemilik nama asli Nuri Sanuri ini, merupakan sosok pendiri dari grup Sanggar Lenong Sinar Norai. Penyakit asma yang diidap Empok Nori, merupakan penyebab dirinya meninggal dunia pada tanggal 3 April tahun 2015 dalam usia 84 tahun. Berkat dedikasinya di panggung seni Betawi, pemerintah kota Jakarta menjadikan namanya menjadi salah satu nama jalan sepanjang 3 km di Cipayung, Jakarta Timur, mengganti nama Jalan Raya Bambu Apus. Dan yang ketujuh, seniman lawak Betawi yang telah meninggal dunia adalah Omas. Pelawak senior yang sudah malang melintang di panggung hiburan tanah air ini merupakan kakak kandung pelawak Mandra. Di dunia hiburan, Omas mengawali karirnya sebagai pemain lenong Betawi. Ia terkenal dengan ciri khas lawakannya yang ceplas-ceplos. Namun kini, sosoknya sudah tiada. Wanita kelahiran Jakarta tanggal 3 Mei tahun 1966 ini telah meninggal dunia. Dirinya tutup usia pada tanggal 16 Juli tahun 2020 dalam usia 54 tahun akibat penyakit diabetes. Seterusnya lagi yang ke-8 adalah Pak Tile. Aktor sekaligus komedian senior kelahiran Jakarta tanggal 20 Februari tahun 1933 ini, meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1998 dalam usia 65 tahun akibat menderita penyakit kronis. Komedian tuna aksara atau tidak bisa baca tulis ini, dikenal luas oleh publik tanah air, setelah dirinya ikut membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan dan berperan sebagai kakeknya Sidul atau Engkong Ali. Hidup Pak Tile yang terkenal sebagai artis ini, rupanya tak seperti apa yang dibayangkan banyak orang, yakni hidup yang bergelimang harta atau kemewahan. Kala sudah tak aktif lagi di dunia peran, Pak Tile pernah menjadi tukang parkir. Bukan hanya itu, tak seperti artis zaman sekarang yang rumahnya mewah, Pak Tile justru di akhir hidupnya sempat tinggal di gubuk bambu di pinggir aliran sungai dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Berikutnya lagi yang ke-9, komedian asli Betawi yang telah meninggal dunia adalah Budi Anduk. Memiliki rambut kribo dan kulit hitam serta perut buncit, begitulah perawakan komedian Budi Anduk. Tingkah kocak Budi Anduk di setiap penampilannya, selalu sukses mengundang gelak tawa penonton, dan mampu menghilangkan stres setelah seharian bekerja. Pelawak yang memiliki nama asli Budi Prihatin ini, meninggal dunia saat tengah berada di puncak popularitasnya pada tanggal 11 Januari tahun 2016 dalam usia 47 tahun. Banyak kalangan yang menyebutkan kalau komedian kelahiran Jakarta tanggal 8 Februari tahun 1968 yang kerap memanggil lawan mainnya dengan sebutan Coy ini, meninggal dunia akibat sakit paru-paru yang sudah cukup lama ia derita. Untuk yang ke-10, komedian Betawi yang telah meninggal dunia adalah Taufik Safalas. Pelawak yang terlahir dengan nama Muhammad Taufik ini, adalah salah satu komedian Betawi yang tersohor. Selain dikenal sebagai bintang sinetron,
Taufik Safalas juga kerap langganan menjadi presenter dalam acara-acara kuis dan talk show, serta sering menjadi bintang iklan bahkan menjadi brand ambassador untuk sebuah produk sabun. Namun sayang, saat namanya tengah melambung tinggi, dirinya tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 11 Juli tahun 2007 dalam usia 41 tahun. Dan yang terakhir, komedian Betawi yang telah meninggal dunia adalah Sapri Pantun. Sapri merupakan salah satu komedian berbakat yang dikenal lewat aksi kocaknya dalam acara Facebooker yang tayang di ANTV. Namun, perjalanan panjang dan berliku harus dilewati Sapri sebelum menjadi komedian tersohor. Dirinya sempat bergabung di grup Lenong, dan juga sempat ikut bekerja dengan grup Cagur sebagai office boy dan sering bantu-bantu cuci mobil. Selain acara Facebookers, komedian kelahiran tanggal 10 Maret tahun 1972 ini juga kerap bermain sinetron, dan sering muncul sebagai bintang tamu dalam acara-acara, terutama acara yang bergenre komedi seperti opera Van Java. Namun sayangnya, komedian Sapri Pantun telah meninggal dunia. Dirinya tutup usia pada tanggal 10 Mei tahun 2021 dalam usia 49 tahun akibat penyakit gula yang ia derita. Nah, itulah sedikit ulasan terkait beberapa komedian Betawi yang telah meninggal dunia. Mari kita doakan semoga amal dan ibadah mereka diterima di sisi Sang Maha Kuasa. Terima kasih buat sobat yang telah menonton video ini. Silakan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.